Balerong, Sanggar Seni Teater Audio mempersembahkan sebuah drama sosial bertajuk Narako di Rumah Bako, karya Yus Datuk Perpati. Inilah sketsa tentang konflik masyarakat adat masa kini, sekaligus menjawab problema dari sistem perkawinan silang lintas budaya. Bagaimana nasib keluarga campuran antara Minang dan non-Minang? Adakah tempat bagi anak-anak mereka dalam tatanan kekerabatan versi adat Minangkabau? Silahkan simak cerita Narako di Rumah Bako. Selamat mengikuti. Bang, tadi siang Pak Ahmad yang punya rumah datang lagi. Saya kecil. Katanya kalau sampai minggu muka masih belum dibayar, rumah dikasih sama orang lain. Kok begitu? Ya wajar lah Bang. Kita sudah dikasih tempo 2 bulan, tapi belum ada tanda jadi. Tak tahulah. Abang lah bau sao mencari pinjaman dari Mak Kati, yuk kawa. Bisu lo kepastiannya kok. Tapi Bang, walaupun dapat pinjaman, macam mana kita bayarnya nanti? Yo soal nanti pula lah dipikirkan. Nan paralu lape dulu sesawak gini. Tak bisa macam itulah Bang. Yo kalau tak bisa, baalai. Tapasukan di lubang timbul lubang. Begini sajalah Bang, kalung awak kan masih ado. Kita jual saja yang 10 mayam tuh, cukupnya itu. Jangan, usah. Itu kan satu-satunya peninggalan almarhum ibu. Sayangkan. Tak apalah Bang, kalau dapat rezeki nanti diganti. Indah, kecil abang. Itu keserap di mata sasak beko. Sekarang lah masanya Bang, kita kan sedang terdesak. Tapi Nur, dapat pun awak rumah untuk makan dari ma beko. Yo, abang jangan terus-terusan menganggur lah. Usahalah pula. Usaha apa? Kamu enggak pemodal? Baliklah menyupir. Enggak, setoran gadang Nur. Enggak kerja di penghasilan. Bawa RBT bagi. RBT? Yo kalau tak hoji, mocok-mocok lah. Mocok-mocok aja kok wah. Maksud awak mocok-mocok. Jangan pilih-pilih krojo lah Bang. Yang penting dapat menutup kebutuhan harian sama biaya sekolah anak-anak. Macam ikut saja nerancak Nur. Apa tuh? Kita balik saja ke kampung. Sawah je para abang adu di kampung. Kita bertani, bertanam ayam, menjawai upah. Pendeknya apa yang kamu mungkin lah. Bah, lain setuju. Kau nak mau nak pikir? Pikir-pikir dulu lah Bang. Kau tak nak mau jadi orang desa? Bukan gitu Bang. Tapi menunggu panen, mau makan apa? Mudah Nur tuh. Di kampung kan segala murah Nur. Murah pun beli pakai duit juga kan? Nanti dulu lah dipikirkan tuh. Terserah abang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ulong, apa kabar Long? Baik. Bang Sam ada? Nggak ada. Dia pergi ke Binjai ke rumah Mak Munca. Kalau begitu nanti sajalah aku singgah. Aku balik dulu Kak. Perlu apa sama Bang Sam? Enggak. Cuma mau ngasih tahu ada lowongan kerja nyupir. Pesan saja sama Bang Sam. Tolong temui aku di tempat biasa. Tapi kalau nyupir dia sudah malas Long. Katanya
setoran sudah tak cocok. Bukan supir oplet, tapi bawa box ngangkut barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh si Rio pulang. Oh, ada Om Ulong. Baru pulang sekolah yo? Iya Om. Katanya hari ini terima rapor. Mana rapornya? Nggak dikasih. Loh, kok nggak dikasih? Bilang Bu Guru, bayar dulu SPP-nya, baru dapat rapor. Aduh mak, nasib. Memang sudah 3 bulan uang sekolah si Rio menunggak. Rini 2 bulan. Kasihan anak-anak, Kak. Habis apa yang tak dikata Long? Bapaknya masih nganggur. Oh ya, masuklah dulu Long, di rumah kita cerita-cerita, ngopi bagi dulu. Iyalah Kak, sambil nunggu Bang Sam. Minumlah Long. Kopi jalan sendiri, tak ada apa-apa. Tak apalah Kak. Kembali ke soal lowongan tadi. Tolong bilang sama Bang Sam, jangan sampai telat. Takutnya nanti keduluan orang. Nanti kakak bilang. Bosnya siapa Long? Orang Cina di Kesawan. Dia perlu supir yang sudah pengalaman untuk mengantar barang-barang ke langganan. Gajinya lumayan. Baguslah itu. Tapi nampaknya abang kau sudah malas tinggal di kota Medan ini, Long. Katanya sudah 3 tahun di sini tak ada kemajuan. Mau coba-coba di tempat lain. Buat sekarang, dimanapun keadaan sama saja, Kak. Memang betul kata kau, Long. Tapi entahlah, dia sudah patah semangat hidup merantau. Jadi mau pulang ke kampung? Begitulah bilang Bang Sam. Mau jadi petani? Ya, kalau di kampung mau kerja apa lagi selain tani? Jangan Kak, jangan. Tambah parah. Hidup di kampung bukan cari kemajuan, tapi balik ke nol lagi. Susah itu. Bagaimanapun itu sudah menjadi tekadnya. Kakak terpaksa menurut saja. Entah kalau kau bisa membujuknya nanti. Aku paham sikap Bang Sam yang kadang-kadang keras membatu. Sulit menerima pendapat orang lain. Tapi aku coba nanti. Biarlah kakak ikuti dulu kemauannya. Nanti kalau kandas di tani, ya terpaksa balik merantau. Yang kucemaskan bukan jadi petani itu, Kak. Lalu apa? Tapi Bang Sam tak punya harta di Padang. Katanya sawah ladang pusakanya banyak di sana. Mungkin, tapi itu bukan milik Bang Sam. Kok kau tahu bukan milik dia? Tahulah, Kak. Karena Bang Sam itu laki-laki. Loh, apa hubungannya? Aku nih banyak tahu tentang orang Padang. Oh iya? Menurut adat mereka, laki-laki di Minang tak dapat warisan. Semua harta peninggalan untuk anak perempuan. Bang Sam tak punya sejengkal pun tanah warisan. Apa yang mau digarap? Oh, begitu ya? Memang begitu. Suami tinggal di tempat istri, menggarap pusaka tanah sukunya. Hasilnya dikuasai istri di bawah penguasaan datuknya. Silakan kakak, coba bayangkan, apa jadinya nanti tinggal di kampung mertua tanpa punya apa-apa, tanpa rumah tempat tinggal. Kalau soal tempat tinggal, di sini pun kita menyewanya. Tapi di sana tak ada rumah sewa. Mau beli pun tak mungkin, karena menjual tanah pusaka melanggar adat. Jadi, kalau begitu, sedih kalilah nasib laki-laki di tanah Minang. Mati-matian banting tulang di sawah istri, hasilnya tak dapat awak miliki. Sedangkan di rumah ibunya pun tak punya hak. Itulah sebabnya mereka pergi merantau, Kak. Supaya leluasa menikmati hasil keringatnya. Kalau mau bebas dari ikatan adat, ya merantau lah. Cari sendiri, makan sendiri. Waduh, aku jadi takut pulang ke Padang, Long.
Mana tak punya suku, tak punya harta pusaka, ajab lawak. Makanya Kak, tak usahlah balik ke Padang. Payah nanti di sana. Percayalah samaku. Tapi mau kemana dong, kemana? Hidup di rantau sudah tak mungkin. Mau balik ke Padang, susahlah pula. Pusing aku dibuatnya. Bagaimana kalau balik ke Kisaran, ke kampung kakak? Itu tampak tak mungkin dong. Kau kan tahu kalau kakak ini orang Puja Kesuma, putra Jawa, keturunan Sumatera. Mak bapak sudah meninggal, famili tak punya, tanah pun habis terjual. Tinggal nama saja orang Kisaran. Bah, bilang kakak dulu ada punya abang. Memang ada abang awak, tapi dia sudah 10 tahun merantau ke Malaysia. Kabarnya sekarang sudah menjadi warga negara sana. Selama ini hubungan pun tak ada. Terserah kakak lah. Pandailah nanti Kak Nur berundingkannya sama Bang Sam. Tapi kalau mau balik ke Padang, samalah dengan bunuh diri. Percayalah. Caku abang lah menemui Sulong. Abang terima usulnya untuk kerja sama Cina itu? Enggak. Sudah abang pikir matang-matang, Bang. Bilang si Ulong kerja santai, gaji lumayan. Pendeknya abang lah nekat. Kita pulang ke kampung. Para buik rumah dijual sadonya, tak masuk TV ke kulkas. Apa itu cukup buat ongkos, Bang? Cukup. Buat bayar utang? Pendeknya beres. Kau tenang sajalah. Tapi, Bang... Apalah, kau ragu pulang ke kampung. Bang, 15 tahun kita berumah tangga, aku tak pernah meragukan tanggung jawab abang sebagai suami. Walaupun tak ada orang membantu. Ekonomi kita lancar-lancar saja. Ya, kecuali beberapa bulan terakhir ini. Tapi ibarat perang, Bang, kita belum kalah. Coba dengarkan kecil abang ya. Memang kita belum kalah. Dan sampai kapanpun abang takkan pernah menyerah dalam perjuangan hidup. Tapi dek badai ekonomi lemah hampir, kita surikan dulu perahu ke Kuala. Batal 2 buik sementara. Beko kok hujan lah rado, kabut lah tarang, kita balik merantau pulau. Selain daripada itu Nur, abang nak ziarah ke Pusarua mak jawabak. Diulang melangkah dari awal dengan restu orang gaib. Barangkali ada yang salah di badan abang kok. Aku paham, Bang. Paham kali maksud abang pulang ke kampung. Cuma yang awak khawatirkan, usah ibarat kata orang. Takut hantu, lari ke kubur. Mukasihnya? Suasana di kampung akan memperparah keadaan, Bang. Itu namanya lah babalik sebelum pahing, Nur. Kita cuba dulu, Nur. Mana tahu nasib kita kok berubah, Beko. Taruhlah kita berangkat ke Padang. Nanti tinggal di mana? Alah, kok itu yang kau pikirkan? Saja amak meninggal, rumah abang kosong, tidak ada orang menunggu. Para buik rumah cukui, air jo lampu lah masuk. Apa lah, Nur? Itu bukan rumah abang, tapi rumah pusaka. Iya, memang batu atau Nur. Manalah mungkin menantu menunggu rumah mertua, Bang. Itu kan melanggar adat. Apalagi menggarap harta pusaka tinggi suku abang. Kau tahu apa jo aturan adik Minang? Tahulah. Siapa beritahu? Pendeknya, aku takut balik ke Padang. Nur, amboku suami kau. Nangka didanga kecek suami awak bukan kecek orang tengah balai. Segala urusan rumah tangga urusan abang sebagai suami. Di rantau di kampung sama saja. Nah, dan abang harapkan dari kalian hanyalah dukungan moral. Barik ringan sama dipikul, elok buruk sama ditanggung. Kok sabik sama terapuang, kok batu sama tabanam. Itu saja tu ya. Ya, kalau begitu keputusan abang, aku menurut.
dijual? Iya, nanti diganti sama yang besar. Yang ada PCD-nya? Insya Allah. Minta-minta saja kita dapat rezeki. Kulkas juga mau diganti sama yang lebih besar? Iya. Rio, kita pulang ke Padang ya, ke kampung Papa. Hore, kita ke Padang. Kapan, Pak? Minggu depan. Tapi Rio kan gak libur. Macam mana nanti sekolahnya? Iya, kalian sekolah di Padang. Surat pindahnya sedang Papa urus gini kok. Kita tinggal di rumah tanduk itu, Pak. Iya, itu namanya rumah gonjong. Asik. Kita mandi-mandi di danau. Menengok jam gadang. Pergi ke Ngarem macam di gambar amanah itu ya, Ma? Iya, boleh. Asal janji, Rio nggak sering minta uang jajan. Ya, Rio janji. Tapi Rio nggak bisa bahasa Padang. Mama pun nggak lancar bercakap bahasanya Papa. Ya mudahnya tuh nanti, paling-paling 3 bulan lah bisa tuh. Kita mau tinggal di rumah siapa? Iya, di rumah nenek lah. Kan nenek sudah meninggal. Yang meninggal nenek, tapi rumahnya kan nggak ikut masuk kubur kan Rio? Betul, Rio. Di Padang rame nggak, Pak? Kalau di kota Padangnya ya rame lah. Tapi kita kan di kampung, di desa. Kalau sepi, Rio nggak mau lama-lama di kampung Papa. Nggak enak. Iya. Ayo, pergi tidur. Sudah malam. Oke, Bos. Bang, kalau dikira penjualan barang-barang, barangkali nggak sampai 3 juta. Sedangkan utang kita sama Pak Muncak 700 lebih. Sama si Ulong 150. Ya kan masih 2 juta lah biar itu. Buat bayar sewa rumah 2 bulan? Pendeknya selalu utang, nang kadang nang ketek, lunasi sedualahnya. Yang ada sangkut pawik jurang. Tinggal 1 juta. Apa cukup buat ongkos, Bang? Cukup. Itu kan juga MPM bukan naik pesawat. Apa mungkin dengan duit sebanyak itu bisa hidup 4 bulan menunggu panen? Norma, sadang dilawi abang tak oleng, konon kakaram di kubangan. Tahu kau, abang marantau ke utara ko mangapit na si sabungkuy. Nggak ada nang kanduang ditapaki. Tapi barakat gigi hidup juonya di rantau ko. Dapet bini kama SMA sampai beranak 3 orang. Suami kau ko asli Minang lo. Plat otonya saja BA. Artinya banyak akak. Percaya saja lagi Samsul Bahri. Ya, kalaulah bukan percaya abang, manalah mungkin kuputuskan tali pengikat sama si guru. Tapi kalau abang macam-macam di kampung nanti, awas. Jadi berangkat besok, Bang? Jadi tiket sudah diambil. Umpama berangkat siang besok, kira-kira kapan sampai di sana? Ya tengok jalurnya lah. Biasanya kalau lewat Gunung Tua jalannya lancar, insya Allah lusa malam sudah sampai di Bukit Tinggi. Nyambung lagi ke kampung sejam perjalanan. Nginap sajalah di Bukit Tinggi, Bang. Kan kasihan anak-anak, terlalu capek. Nginap di hotel tambah biaya lagi, Long. Janganlah pula hotel yang mewah kali. Yang perlu dapat istirahat. Besok paginya lanjut ke kampung. Tolong doa, mudah-mudahan kami selamat, Long. Iyalah, Kak. Paling-paling doa itulah bantuan kami. Oh ya, sampaikan salam kami sama kawan-kawan yang tak sempat jumpa loh. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan, Bang. Ini ada sedikit buat anak-anak. Nah, ini untuk kakak. Wah, kok banyak kali, Long? Apa pula banyak? Cuman barang-barang murah. Buat abang mana loh? Buat abang nanti sajalah. Tunggu sawitku panen. Kapannya itu? Sekarang belum lagi nanam. Oh iya, kakak tinggal dulu ya, Long. Mau beres-beres? Iyalah, Kak. Jangan lupa bawa minyak angin sama antimo. Sudah disiapkan abangmu.
Bang, kok abang nekat kali mau pindah ke kampung? Setahuku, abang bukan bangsa orang yang cepat menyerah. Kurasa, kalaupun sedang kandas sekarang, aku yakin kawan-kawan masih bisa membantu. Bang Sam kan bukan orang baru di sini. Balik kampung bukan berarti menyerah loh, tapi merubah nasib. Bumi ini luas buat cari hidup. Tani juga usaha kan? Betul. Tapi profesi abang itu dagang sama nyupir. Sedangkan usaha tani baru nak mulai dari awal. Percuma malah melintang 10 tahun di Medan. Nggak tahu lah Long. Aku macam kehilangan percaya diri. Entah apa yang salah di badan abang ini. Aku setuju abang balik ke kampung. Tapi bukan balik jadi orang kampung. Percayalah bang. Biasanya kalau sudah biasa merantau, orang takkan kerasan tinggal di kampung. Apalagi macam abang. Beban rumah tangga sudah berat. Kau betul loh. Namun buat sementara nak aku coba dulu usaha tani. Kalau nanti masih tumpur, kemana lagi kalau bukan usaha lama? Kembali mengais sepanjang lorong kota Medan macam dulu. Iya kan? Iyalah bang. Tapi jangan lama-lama ngambil keputusan. Rasa-rasa oleng hidup di sana, berkayulah balik ke utara. Jangan sampai karang baru menggapai. Namanya laut Long. Dimanapun bergelombang. Tergantung ketabahan kemudinya. Juga perahu yang ditumpangi bang. Mudah-mudahan lah. Terima kasih perhatian kau sama abang ya. Norma. Iya bang. Hampir sebalik tahun kita babawa berumah tangguh. Salamoto pulau babimbiang tangan, bajalan tarauk-rauk menapak di kuliku hidup. Hidup nan kian ditampuah kian lari, baalang-alang putih teraju. Oh nasib. Kau minasa kawin jawab Abang Nur? Kenapa itu abang tanyakan? Apakah abang menengok raut keluhan di wajahku? Tapi sialah orang nang katahan menompang bendi kuda pincang. Jalan curam melereng bukit suuk kida bangare dalam mendaki yo kelok-kelok. Sedangkan tujuan jauh ke di jalan. Jauh sebelum roda berputar bang. Tekadku bulat keras membatu mengiring alunan langkah abang. Setahun kita saling mengajuk, merajut memaduk kasih. Sungai Asahan jadi saksi. Sejak itu aku menurutkan bisik hatiku di dalam suka dan duka. Semua ikatan kulepaskan sehingga langkah berayun tanpa gamang dan keraguan. Apakah itu belum cukup untuk sebuah pengabdian? Ya, kalau dikarenakan abang rasu badusu melarak sulaman kasih antara kau dengan lamu. Kau indaklah tadayo kilek kaco. Tentu kau sanang hidup dibuai kemewahan. Kanda alun niatlah sampai bapantang pinta tatagun. Bukan begitu, Nor? Sejujurnya ku katakan, Bang. Secara lahiriah, mungkin rumah tangga lebih makmur bersama suami orang berada. Magelar kaya berkantong tebal anak pejabat kantor bupati. Tapi buatku, harta bukanlah jaminan segalanya. Yang kudambakan adalah nilai ketulusan dari sekeping hati yang bening. Dan itu kujumpai pada pribadi seorang anak Padang. Anak Padang yang hampa tanpa harapan? Itu pilihanku, dan aku takkan pernah menyesal. Sampai bila? Sampai maut datang merenggut. Aku badai sepanjang tahun. Walau tsunami datang menggulung, genggaman takkan kulepas. Nur. Iya, Bang. Besok pagi kita meninggalkan medan perjuangan. Menuju gelanggang yang lebih ganas. Mudah-mudahan kau tetap menjadi si Norma yang dahulu. Seorang istri tahan banting penuh semangat. Jalan kita masih panjang, Bang. Dan aku yakin bahwa di balik pendakian pasti ada penurunan.
kita lupakan hari kemarin yang kelabu. Kita tatap hari esok penuh harapan. Toh, dunia tidak selebar daun kelor kan, Bang? Daripada lapuak di rantau, eloklah surui ke Pangkalan. Gadang Musaji Sagi Anam, buatan Rajo Tanah Deli, Kota Medan, jawitlah salam, Ranah Minang, sambuitlah kami.
Air kok aku. Kalau ngerokok dari daun ke daun kok. Kok indah ada nanau dan nipah. Keretek ku lagi sesuai dengan gua. Sadang dia nilai sampai ke punun joto sedan. Coba lagi kucing gua. Ayolah. Keretek namanya kok mayo. Coba lah sebatang. Kok ambo tinggalkan untuk aku gua. Batu sebanyak sebenarnya. Berapa bungku isinya kok? 20 bungku. Alhamdulillah. Lagi selamat di jalan. Berarti doa. Aku lagi siap sih. Ya, cekol lah siap enggak. Nampak dia ambo tidak banyak warna perubahan ku dah tua tu. Masih coga lu sama saya suak tu. Coga juga lah tambah mumuak. Kok bukit lah tinggi lurah lah dalam rasa tak lama lah dunia dipakai. Itu kamar aku. Pai menyelau cucu kemudian. Katakan ada ambo anak-anak dipulang. Pulang satu alah ya. Pulang habisnya kongku. Abara orang pajak-pajak itu. Batigo. Baduo kilaki ya surang pergi go. Syukurlah. Kemarin pergi. Iya orang sidan jongku. Kapak buat tak ada maha. Tidak ada agak itu. Orang awak, orang lain sama saja. Nampangkas saya sekato. Kalau isa kamu? Lain ku. Rancak tu. Jangan pada serupa kejadian alapeh. Ba apa jadi alapeh ku? Babi ni je orang balai surau. Ba ayam berana itiak. Nasi kuah pai kalasuang nalayan masuk kalunau di kandang baru besok. Kalau minang tuangku tu mudah-mudahan dah isa surau. Syukurlah. Tak panua kateh, panua ke bawah. Ibadah taai sembayang rajin pula. Alhamdulillah. Syukur ayo itu. Anak-anak dididik juga mau. Diajar mengaji di sebuah sekolah. Naknya jadi orang suak. Lainku. Mungkin kami kalau mau di kampung ku. Rancak. Nak mencuba pula hidup di kampung. Bukan mencuba itu Sam. Tapi menikam jajak nalamo. Iya ku. Orang kampung balik ke kampung, artinya siriah pulang ke gagang pinang surik ke Tampuak. Ayo begitu nak ketujuh dek kami. Jangan tumpah ruah bana pai kerantau. Tadorong sawak dalam taurawi. Sainggo kampung langang tapian sama meratok arwah orang dahulu. Yo, makasih kami merantau nak mengurangi petanaan. Betul. Sebab sawah yo ladang ndak betukuk. Anak buah bakambang luok. Iya. Barabi suuk di kemenakanku. Itu betul. Tapi mesti diingat Sam. Ya. Rantau Minang balain di rantau Cino. Dek kita ke rantau orang mengamalkan pituah orang tua. Pituahnya? Ya. Jarang-jarang tugakan jaguang nak tampak puyuh balari. Adang-adang tinggalkan kampung tandunya sayang. Mana yo? Sekali-sekali meninggalkan kampung. Indak bakal lalaran doh. Isuak kok nani tugalah tubuh nani lambu alhagadang. Alun bana kerimun rampak bebuah labe. Ganju ala langkah ke kampung babaliak suruh ke negari. Dibangun masyarakatnya de peliaro adek jelimbago. Anak dipangku je pencarian kemanakan dibimbiang je tusaku orang banyak dipetenggangkan. Itu baru menjadi Minang sajatinya. Iya mak. Ambo sokongnya si Samsul nak menatap kampung untuk menjadi contoh dan lain. Bukan sekadar menyokong longku, tapi yo membantu. Insya Allah membantu. Tapi tidak membantu je pitih kuah. Alah, pitih itu kemenantang abdi itu nongku. Yang nambu minta ku jongku kuah. Iya. Bantuan je caro, tolong yo akali ditunjuk. Aku itu lain menaruh stek lah. Nampangka bakatu bayo berjalan bemolah ke Rajo Besaro. Itu perlu. Ya terima kasih ku. Iku ada mau bawakan etek tilakunya pinsaku. Bawa juga itu di dalam. Lai juga bersaki kami kampung kaya. Itu sakete ya te. Antak ko naik ketujuh ko dete Itu pakai nasi saril dari Jakarta lu pakai gitu. Rirayu ke Patangku datang pulau misalnya 500.000. Hari ke Pasoko pakai kirim pulaunya. Syukurlah te. Kalau ambo ko ala
Iya ndak panah berkirim ketek. Maklum lambo cuma berkuli di rantau orang. Dek kami orang di kampung, nggak jaleh cari di orang di rantau do. Ibarat ayam sabuangan, kami malatih ke galanggang, kolah pulang mambok tua. Tapi nyampang kok kalah, bulu kok gugua, mau ke pintu kandang ayam. Macam kotek. Musim batanam besok kok, ambo nak memperbuat sawah-sawah kami. Hah? Ambo sabuik kini jantalanju etek menyamai. Akanlah jaleh di etek tua. Membuat sawah kecil? Yo. Nah nama sawah Nan di Pinang Baliri, nan di Banda Batumbuak, dan nan di Ayah Tumbuak. Aba itu pula ladang nan di ujung gubuak. Itu kan harato manyangko amak tu. Akini ambo pula nak kababuik. Kak pasah kena mati. Mati orangnya. Tapi harato kan tak satu kubur. Harato pindah ke kami karena kalian punah. Ambo anaknya masih hidup. Menurut adat, orang lelaki kau tidak berhak di pusatku tinggi, dia tahu dia. Itu kalau ganggam malumbau tua. Sedangkan antara kita lah masibak ke. Milik lah tantukan surang-surang. Alah batu harato lah babagi. Tapi dek keturunan anduang tumbuk kinilah punah. Menyimpang pusatku kandung gerai. Aden keturunan anduang gerai leja-lejan. Dek sabok tu kami yang berhak menjawab pusatku kalian. Tidak bisa cuy itu teh. Siapa mengatakan tidak bisa? Ambo. Wang pada kita. Apa kisah itu? Ambo nala beranak pinak ku etek katakan pada ketek. Tidak sasek itu teh kia. Jauh mua mungkin lah gaek. Tapi jauh pangkit lapisan bawah. Tingkatan mamak masih banyak. Iko bukan urusan antara mamak juga manakan teh. Tapi urusan hak milik pusako tinggi. Waang bukan pewaris pusako adat. Paham? Astagfirullah. Tekiah. Walaupun etek bukan adik kandung mandiang kuama. Tapi kini etek lah nak menjadi indu ambo. Apa etek sampai hati mencari cucu etek menanggul apa? Etek kan tahu kalau ambo pulang melarat. Satu-satunya yang kami harapkan penyambung hidup hanya sawah itulah teh. Tolonglah kami teh. Menolong tu bisa saja, tapi bercaro. Yo apa caranya teh? Baparo. Kalau baik itu sama saja memperbuat sawah orang lain teh. Kok lain nama? Kok indah ya terserah. Artinya ambo kok indah ecek sangko anak. Salamu pun dah adu tandu barangnya. Masya Allah teh, Masya Allah. Mengucap lah teh. Marantau bukan menukuak barang nanado, malah menyusahkan orang kampung. Pantang anak Minang menggugam bini ke rumah indua, lai jaleh yang. Tahu ambote. Kalau lai tahu, mana mampu kalian tunggu rumah gadang. Ada dina ang pakai. Ikom kena dari bata. Sudah lah teh. Enggak usah kita badai panjang. Ambo takui badoso melawan kaman ketek. Kini macam ikut saja teh. Ambo tatap memperbuat sawah-sawah kami. Apapun yang terjadi, itu pasti. Wang jangan cuba-cuba mengeringkang sam. Barani wang membaca gue. Dan kajuan kebatian kuda tebaknya. Rancak. Itu bana kanda ambo. Nak jaleh juga takaknya. Permisi. Laki kau kemana? Ke Langgar. Balangga apa kau? Maksud aku ke ke Suro. Oh ke Surau. Duduk dulu teh. Nak ku bikinkan dulu kopi. Dengar minum. Pasang saja lah kasisan. Pesan apa teh? Kekek kan kenyo. Sudah kosongkan rumah? Rumah nan mano teh? Rumah nan mano pulo lai. Iyo rumah kok. Dikosongkan? Iyo. Jadi kami mau tinggal di mana, Teh? Itu bukan urusan Den. Tapi, Teh, tak usah banyak cincong. Sampaikan saja pesan Den. Lain tak dengar kau. Iya, Teh. Nanti ku sampaikan. Hei, Norma. Apa, Teh? Kata Susan, kau orang Medan, iyo? Iya. Tapi bukan Medan kota, Teh. Di Kisaran. Apa nama kampungnya? Bandar Pulau. 1 jam naik motor dari pajak Kisaran. Orang Batak kan masuk suku juga. Suku kau apa?
awak bukan orang Batak, Tek. Tapi orang Jawa yang sudah lama merantau. Oh, Jawa barangko. Tadi mana Jawanya? Waduh, tak tahu aku, Tek. Masuk pulau kampung asal awak enggak tahu? Cerita bapak dulu, keluarga kami sudah turun-temurun tinggal di Kisaran. Sudah sejak zaman Belanda, Tek. Oh, maranta Cino tuh. Asalnya penduduk Jawanan diangkut VOC untuk buruh perkebunan karet dulu, Tek. Walaupun dikontrak, mereka malas balik ke kampung asal. Di antaranya, ialah nenek moyangku. Oh, itu yang dikatakan orang Kuntara ya? Begitulah, Tek. Jadi mereknya saja nan orang Jawa, Tek. Mengecek Jawa pun awak tak bisa. Nggak bisa, bukan nggak bisa. Nan bisa tu lah atau si pasan. Maaf, Tek. Awak masih belajar bahasa Padang, Tek. Mangalo kabar aja Padang lo. Salah lagi, Tek. Kami ko bukan orang Padang. Padang tu jauh sesiko. Iya. Aku paham, Tek. Tek, aku mau nanya. Tapi Tek jangan berang kalau aku lancang, Tek. Kanyo tuh. Sebenarnya rumahku bukannya rumah bangsam, Tek. Bilo laki kau membeli rumah? Bukan itu maksud awak, Tek. Bilang bangsam, iko rumah mandian ibu. Kalau kau nyak tahu, iko rumah adek milik orang Cinago. Kalau minta kau tu lah mati, warisnya jatuh ke dem. Loh, bukannya waris jatuh ke anak, Tek. Anak padusi, bukan anak laki-laki. Tapi Tek kia kan bukan anaknya mandian ibu. Waris jatuh ke kami karena laki kau punah, le tahu? Punah? Iya, punah. Bilang Tek tadi, iko rumah orang Caniago. Iya. Sedangkan bangsam orang Caniago. Tak mengerti aku. 50 kau mengerti itu adek kami. Tek, kalau perabotnya, Tek? Rumah je isinya sawah ladang, para pisang, tak ada ikan, sadualannya tu pusako tinggi punya den. Kalung peninggalan mandiang pusako tinggi juga, Tek. Kalung 5 je ada lah. Lah tande pembayar utang baru BM mandi kau tu. Loh, selama beliau sakit sampai meninggal, bangsam kan di kampung. Katanya utang-utang sudah dilunasi, Tek. Tapi kalau... kau jangan cikarawi urusan orang bapak milih. Bukan begitu, Tek. Bukan begitu. Banyak bana parisu pajak ke rumah. Ada yang datang kamari menyuruh mengosongkan rumah kau. Itu saja. Lancang bana mengecek. Dan pulang. Tek kia ke rumah aku petang. Yo, lagi disampaikan bini yang pasangan. Mengosong ke rumah. Rumah kah ada ini? Mengatakan kini dia Tek nak temui rumah. Hampir 2 tahun rumah kosong. Laman sama, janjang tak gajai, Tek dia kan tua-tua bocor. Kini sudah rumah kami tunggu, baru berniat nak mau ni. Apa mau kasih Tek sebenarnya? Nak memari malu ambo. Kalau awak nak tahu, sabali orang bagunjiang mencari jenjang kerajaan, pakak tadi ngorengko, pakak, lagi dia. Iyo apa bana kerajaan salah tu. Paham ti bini ke rumah di sana itu tidak kau orang Minang tu. Tanya to Tek yang bingung salah same. Nan sumbang menuri adat kalau membuat dilihat diurusuk kamarang Sumando. Apa salahnya kalau kamu punya rumah 3? Alu aja patuh ngalah talangga. Heran. Dan dah mampu nan tak lapih mengkuitik meraca-raca. 2 tumpak sawah kami bagadaikan para kuli Tek gunakan lah tinggal tunggu apa nambangan. Apa lumpuwe hati Tek menyesua mak dan sampai nyopai manusia tamak lakui.
Soal gadai jangan sabu-sabu itu haden. Nan ma ratu ete, nama. Itu mangko banyak katanya jo baraja yuang. Kabau mati kubangan tinggal, pusako digawe nan hidoi, itu manurui adai tu yuang, manurui adai. Tek kia, patu ete bakat dari. Karena ambo ko jalan anak. Tapi mohon tek, tolong usah libatkan pulo istri ambo dalam urusan bak famili. Apolai malah salah-salah nampak menyasahkan dapet. Inyo tu orang lain. Alu nabe cangkah jokai secara awak le cukuplah sekali itu teh. Waden bapasan karena inyo tu biniang. Untuk apa bapasan-pasan? Sedangkan kita basua tarui. Dewa angkon ndak merasa di rumah, mangko dan bapasan di tawang. Iyo apa salahnya menunggu ambo pulang teh? Atau kok kapapasan yo suruh ambo menamui akan rancak. Sama saja. Ndak samo tu teh. Kalau jo labo tahu jo ada. Sakete ada, tapi mengecek ndak besitina. Cukuplah sekali itu teh. Nangkat cibo ndak usah pasan-pasan. Kau itu kan damu dia. Kok bodoh salah surang. Urang lainnya di pebodoh. Kecil usah diperbanyak. Pendeknya rumahku kadang ni. Nak dia jawab kini jo teh. Jawab saja kerajo. Cuba dengarkan. Biar jo kato, biar jo karajo. Jawabnya indah. Layan deh. Kasih datang kemari kuku. Kabar. Alhamdulillah yang disampaikan ku. Sampaikanlah. Aku kalau tahu juga, baraso ambo pulang ku nak mencoba hidup di kampung. Sudah tu balik. Macam tu ku. Ya. Adapun ambo ku sebatang tunggal. Mandi hindak di sana hindak, mama nang kandung pun tak menaruh. Lain tiga nang ganti induk namuyuan, tapi tak silah tu ku. Ayolah sinan tibonya. Ikulah masalahnya kini ungkuah. Teruskan. Barangkali ko adu dagang terpasah ke kampung ko, disambut di pabasukan, disonsong di bawah naik. Kan itu aja nang ada rumah. Betul, ya itu. Tapi di induk kete amboko, anaknya pulang di pungkangnya, muncul pakatannya tidak tabado loh. Dikatakan orang punah lah, manis orang di kampung. Malah nggak ada segala macam. Sampai pun pada siambo dan tak tahu apa-apa, dibahas sebuahnya puluh juga kata-kata yang ku. Itulah para saya ngambo kini kongku. Ko indaklah sagan yang ku, alah. Antah pula kena terjadi dong ku. Kok macam itu bana sikiah ya? Jadi minta petunjuk ambo bagi aku. Apa sifat kamu pakai melalui beliau tunggu? Sebenarnya kekosan. Mungkin sisiak celako dipakainya. Memang laku parang sikiahku ba orang gilo kaladiang. Baru diang nak lama surang batu tua sah mengangu orang terseso tak ikana. Iya. Tapi kadang-kadang hatinya indak sabusuak muncuangnya banasam. Ada kalonyo mengkasihnya rancak keluar besamberehan. Bak kata orang tu singkek sungu bungkuat sejangka. Ya lah kaba itulah sifatnya kabaannya awak. Dek sebab karena itu pandai-pandai silah membawakannya. Si mato nak mungkin dibuang juangku kaki. Bak abanalah keburuaknya inyo kan kain dua awak juga. Tapaso sahabat banyak. Ambo paham kasih aku. Sangat paham benar. Tapi untuk sahabat yang menari, ia agak rumit rasanya. Iya. Bak ibarat menggantang lah balanjuang, umpamu menyanyi lah katulang. Iya. Sebab masalahnya bukan sahabat kata menurun, tapi harus berdiri ambo tu mana yang dilanyang yongku, yang pangkota sama remeko kukuah. Angku juga nak dapat malu. Lapuwengku, kongkomku, lapasai denganku. Ya. Tadi Sisa mengatakan menyinggung harga diri. Memang batuanku. Lah mencaci mahino bagai. Maruponya.
Kok dikatakan manyamak dalam kampung, ambo tarimo sen tunuangku. Ambo iyo orang melarai. Yang pangisabui kawin di jalan Batungkek Batang Kibarau, abiyalah. Memang nasib ambo tidak berjodoh je orang awak. Tapi kalau sampai manusia tagak, mengakuk sawah jo ladang, mengikih jajak pusako, aiku ya sabana parah kuku. Tak ubah ni si Samsul ko dagang hino orang tabuang di luar dek di pusako. Atau orang tenggang tu di ampu di caro. Jadilah. Sebagai pengulu nama macik tampuak je tangkai dalam madai payung panji di dalam suku, Abo ingin menyampaikan sepanjang nama nyangkui di pusako. Iya. Bukan tu ambo berpihak-pihak sam, bukan kunyang karena puni, lama karena santan, bukan. Belinduang ambo dengan Allah tajawuh ambo dari zalim utang sematu menyampaikan. Macam kau mah, coba dengarkan. Pertama dikatakan punah sepanjang adai. Ialah kalau satu keluarga tidak bakal turunan lempadusi. Macam sisam gini kuah. Iya. Memang pupuih namanya, punah. Nan kedua, satantang harato pusako tinggi diganggam pihak nan punah. Warihnya menurut adat jatuh ke jurai nan sajiran. Artinya sawah ladang seratu rumah miyak mendiangko tasah. Induak dek sistem tu disambut dek sikia sebagai orang nama buku bakaratan nambah itu nambah jangka bertampuk babuah jari. Aba itu cupak tatagak nan baisi ragian takambang nan batiru. Ba itu hukum nambah laku tinggal dek itu memakaikan. Kan lain paham sistem gini tuh. Jadi orang laki-laki ku tidak bermilik di pusako. Ndak. Tidak bahak mau nyi rumah ladang tu ku. Ndak. Kalau begitu, apa guna kita ditanam Minang kau? Sekadar bibit perkambangan anak buah. Begitu kan kuda tua? Bukan semurah itu, Sam. Kau ambo katakan laki-laki menjadi kudo, padusi menjadi rajo. Batu ada tak aku? Salah pasang. Kita laki-laki nan jadi rajo. Rajo ica-ica. Rajo sabana rajo. Adi malah tak kekuasaan sebagai rajo tu. Perempuan memacik paluang kunci di tangan laki-laki. Mungkasuinya laki-laki mau layat maknanya mahatur menguasai. Apa artinya menguasai kalau nan dikuasai itu untuk orang? Ya, baitulah aturan nenek moyang kita dalam meninggikan martabat perempuan. Kok macam itu, ku? Itulah inyo Minangkabau. Padusi ndak boleh sawenang-wenang bahkan ndak surang. Laki-laki dilarang makan di pusako. Sinan letaknya keadilan. Apa menurut aku itu adil? Sangat adil. Ukurannya? Perbedaan kodrat antara laki-laki dan padusi, itu ukurannya. Sebagai pihak lama, perempuan patut dilindungi. Dan laki-laki yang melindungi bak lilin dimakan api, itu jengku. Itulah resiko pemimpin, Sam. Rela berkorban untuk orang yang dipimpin. Itulah realisasi dari pituah syarak Arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kalau baik itu dua-duanya, batu aja dia. Salah ambo. Tapi sungguh pun baik itu, Sam. Aku dah tua. Dia ambo tidak berhak di rumah gadang, tidak bermilik di pusako. Rupanya salarui salamonangko, ambo menumpang di negari orang baradek. Baiklah. Pagi ko kami bakiruk tak guduk di kampung dihuni. Lebih baik menjadi budak di rantau orang daripada menjadi raja di tanah Minang. Dan hitamkan negari kongku. Tunggu dulu. Tunggu apa? Nabe merentak sekali. Rancak ditutuh pada taseso limau di Bindal. Samsul. Patut kalangan Minangkabau ulah di adat yang mengungkuang. Sekiranya berulang batu tua dilanjutkan bangkali kato, kira-kira lain coba dengarkan. Kok sasa anguk sisam nampak ni mama. Kok diulang itu juga kan disabui apa gunanya aku? Coba tenangkan nak dikemanakan dulu lah. Nak sampai kato kau juya nak tiba kaji di mana? Aku pitu lama. Ya, Mak. Adapun paparan ambo cako setentang adek di pusako, ibarat mengawi itulah hinyo nan saganggam. Tapi simaklah pulau nan sabinjek. Ikulah inti patinya, ikulah kesimpulan kaji kesudahan hukum dalam adek.
So simaan. Dek sarak berbuah mati di adik berbuah sentak, maka kabek sebalik disaungkai pasak mengungkuang di saurat. Joa diungkai diurak hukum, ialah jo ketemu pakai. Dasarnya bagi yang ate tumbuh memandang ate rupo, memakai alua je patuit. Lah dua kata je pakai sesuai rundiang je hitungan, itulah yang jadi pakai. Iya. Nah, maka teraduk masalah antara sisam Yusikiah. Nak ambo pariso sudah ambo sisia ujung ke pangka, insyaallah katibu juo di nandata itu tua. Sinan basu aja najanya saya nalandai di nan tanang kita menyawa. Aciniko harapan mama tanang saja dulu ya. Hah? Kok baik kepercayaanku jadilah. Ambo tunggu kebijaksanaanku pimpinan kami. Tapi kok sio-sio kerajaanku bikoba. Lai percaya ya ambo nak. Siapa yang tadi percaya kalau bukan aku Datuk Perpatian? Tunggulah. Habis pakan kau ambo selesaikan. Meladu kapan
minumlah air kongko. Jadi, lain disiat sing kalian suko. Barakai doangku lain ko. Pangeran kemah? Apa yang membali anak lado kagak doang? Aduh dua santangku. Nyambo kadapua dulu ah. Enggak usah. Kalau untuk ambo antilah. Ambo lah makan. Nak lamu bagai dongku serantanyo. Sungguh ya mana? Baru pulang mendoa malapesat ini aji. Dua-duanya lah. Aduh dia stek. Syukurlah aku kemari. Ambo nak mengadukan si Samsul ke bagianku. Raja hendak tahu juampe. Hendak tahu juampe apa lagunya tu? Cuba pikiranku. Lama-lama saja nyamangku anak bininya ke rumah gadang. Ndak tarago mengecek. Macam bapaknya nama gue rumah. Sudah tu badanku. Sawah di kakoknya pulau. Katunya nak bawa. Nak kabangki si babamu kecengku pula. Kan lagi kau dia. Nggak bisa. Rumah bos buah mengosongkan. Ya. Sawah baru tanam. Pendeknya kalau ndak angku selesaikan capek, bisa cabuang ku cabuang. Itu banalah kedatangan nambo kamari kia. Nak memintasi sebelum nanyut malantai sebelum lului. Bininya 110 menyelidiki barang menangku danku. Coba dengarkan nambo. Lah, lagi ganti kita ngecek. Adapun kau kan benul sana jaman diangko kat pasah. Dun sana doang. Sampai-sampai kan nambo ngecek dulu kia. Kalau anak kak pasah berarti anak si kia. Si Samsul itu kan anak kau juga. Anak kelako. Pulang merantau bukannya malah pangi, malah menyesal seorang kampung. Kalah. Kamu tahu kan? Jadi. Sepatutnya kia. Kau ibu mencari anak awak pulang melarai. Kok tansanulai memaki, tidak mungkin ninyo karena muah tinggal di kampung loh. Sajak kete alu merasanya macik pangkua, kini banyak ke sawah beluluk-beluluk. Tidak sahadiah kau mencari anak kia. Salah siang. Salah untuang nan malang tidak bacolok nambah orang. Untuk itu ambo kanakan. Santunilah anak awak nang pulang bak kalah parang. Lai kata calian deko cucu kau menadakan saya karena balai. Itu kan akibatnya kalau babi ini orang sembarang orang. Itu tak guna kau sasalik ya. Soal jodoh Tuhan dan matur. Nasib suratan surang-surang tak dapet lah kata awak dok. Kini baik itu saja. Daripada kosong, biarlah rumah nak ditunggu nak orang. Tidak saja ibu ju anak, ibu ju rumah jalan kuat tak bunyi. Apanya? Rumah kamu ni. Kalian kali berumah. Rumah tu buatan apa sema, barampe yang punya. Iyo, tahu ambo. Tapi mangga kau katakan kini pulo nak menunggu rumah kan? Lalu pinjai, lalu kulindanku. Kalau orang lah sampai masuk, rumi mau sienyo iswa. Apalagi nyobar anak padusi. Itu tidak mungkin. Indak mungkin kecangku. Ba'a kalau kita lah dimati beko, tentu tagak banderanya. Si Samsul tu bukanlah orang bodoh kia. Tidak masuk di akal kalau inyo kedua berkisah tagak apa liang di pisako. Kalau paralu basurek segel, alung kesenang kau. Taruh si Samsul mengerti. Ba'a je famili anak-anaknya isuanku. Astagfirullah. Mengaku sejauh tu bana pikiran kau kia. Maaf aku datuk. Ambo heran. Apa nama gue angku bakari bana magiakan rumah ke orang lain. Itu namanya baru dirimbo basusukan. Anak di pangku digajekan. Lebih sayang angku orang Jawa daripada kemendakan angku sendiri. Gimana tak yang panji yang kunawangkan ke anak rumah? Kia, kok sesandek tu mana kau beretong kia? Bubuah tak lalu, kanji tak lului. Awak tidak boleh bak kabau mahampang jalan, paham kau? Pendeknya menurut adek mak, rumah juara tu jatuh kambo mak. Batua tahu ambo. Tapi nan adek kan ketemu fakat, nan bana katu seyo. Abu bayu je kau kini kuah. Karelan kau nan ambo minta. Ambo nak rela, habis urusan. Urusan melunasi krisinan saja kia. Laki-laki berhak je setumpak sawah pusako bernamu sawah abuan. Inyo boleh menari Asia salamu ini duit.
Kok lah mati suak sawah balik ke pusako, siliah pulang ke gagangnya. Itu menurut adat. Iyo kalau haratu le banyak. Sedangkan sawah hanya setumpak nan di banda batu buat tu. Karena nalailah kau gadaikan sepening jambu ke Banduang tempuari kan? Pendeknya nggak bisa, Mak. Nggak bisa. Kiyah. Basi pinah lang nikit, lembo. Hah? Candor nak baradai seketik je nampaknya. Iko Datuk Parapati yang nama hitam memutiahkan urusan orang Cenago di negara Iko. Paham kau? Astagfirullah. Baru yang malah saulah saun senbak jawi putih keluan. Kalau baik itu agiah banalah ke sadonyo kepada tu. Agiah ke sadonyo Allah. Agiah ke sadonyo. Kiyah. Dengarkan dan. Ampun dan ampun. Itu nak senang di mama. Cuba dengar kecik. Lah. Besok patang kita mengecek di si Samsul bagai. Sehingga ganti yang putih biang kata buat. Ambo akan menjatuhkan hukum. Keputusan mutlak yang mesti kalian terima. Permisi. Ambo pulang dulu. Assalamualaikum. Sesuai je janji Ambo ke Patang, kini Ambo nak memberikan ketua putih tentang masalah kalian berdua. Dah. Dan sekiranya Ambo tidak awal memijakkan batuan sebalah. Ambo mau ko indak semua panjang menimbang indak semua baret. Maka Ambo Datuk Parapati Andiko di Persekutuan Ceniago akan mempertanggungjawabkannya di hadapan majlis manapun. Biar di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Itu keputusannya. Sesudah bindang di tampi tarikh dipilih hatah ciek-ciek pesibak bareh di Malukui. Maka berdasarkan hati nurani Ambo memutuskan. 1. Si Samsul keluar dari rumah gadang dan ditunggunya kini. Ya. Paling lama 3 hari rumah mesti dikosongkan. Betul. Ada orang tanya? Para boleh rumah tangguh baru duanya ku. Cawan pinggan pariwak sanduk meja kurisi dan sado barengan nado tangga rumah itu harato pencarian menjangkau ke pasah. Si Samsul pewaris tunggal sepanjang faraid. Itu dalam hukum syarak. Maka segala paragai angkui bawa pindah. Tapi masuk 3 hari kok laki bala tunggu. Tolong lagi tempo kat seminggu untuk bisa pula Ambo mencari tempat yang baru. Itu permohonan Ambo tunggu. Rumah Ambo sediakan. Hunilah rumah Sirwani dan dia teh. Bisuak japit kuncinya ke rumah. Lah. Soal izin dari nampunya baang tu. Beliau kan di Batam kini. Itu urusan Ambo. Kalian tinggal menunggu saja. Alhamdulillah bana kalau begitu tu. Nah, iko putusan yang kedua. Josimaan. Sawah yang di Bandar Batumbuak diberikan hak kepada si Samsul sebagai sawah abuan. Dengan syarat, tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dipatukarkan. Itu saja. Sampai bila berlakunya tunggu? Salam duit. Hah? Kok lah mati nyoi suat sawah berbalik ke pesako. Anak tidak boleh mewarisi. Sebab risiko yang berlaku hukum adat, bukan hukum syarak. Iya. Lain kalian? Ambo minta surat keterangan hitam atau putih engkau. Boleh. Sadu keputusanku akan dibuat di karate segel bamaterai. Barang siapa nama langgai suak akan dituntut di sidang adat. Paham kalian? Paham ko. Kita lanjutkan. Jadi engkau. Iko putusan yang ketiga. Ladang yang di ujung bukit sebab dalam keadaan kosong dipinjamkan kepada si Samsul untuk ditanami tanaman karet. Lah. Hasilnya 2/3 untuk orang yang menanam, 1/3 untuk orang yang punya tanah, yaitu si Kiyah sendiri. Ladang tu biarlah Ambo menanamin ko. Ndak tigiloi di kau ko. Kamu buka para kopi, apa saya makan lain yang muah tuan. 10 tahun ladang tinggal kini baru apa siema taraga apa para. Balo lagi tu. Tapi ko. Iko keputusan Kiyah. Ndak boleh dibantah. Suratnya ko. Kan Ambo katakan tadi, surat manyuret teken maneken beko. Naskahnya Ambo siapkan. Alah. Jangan ya? Nah, kita carikan. Iko nampak ngebisan. Sebuah rupiah hameh bakarang 100 rantainya milik mendiangku kak pasah nan dipacik sikiyah
supaya dipulangkan kepada si Samsul. Hah? Itu. Dia aja tempo 3 bulan mengembalikan Yulia dan Suba. Ambo keberatan membayar. Alasan keberatan? De barang tu lah tajua pembali utang-utangnya salamu sakit ku. Itu tidak betul bidongku. Sebab utang piutang beliau tu lah selesaikan sebelum 3 kali 7 beliau pai. Utangnya kade lalu nang bayi ya. Dulu ketua anggotanya etek namanya bui. Lupa. Kia, barang tu bapi taruhkan ke kau. Sasinya mo, lupa. Mas surat keterangannya. Suratnya tersimpan di dado hati kejujuran. Sah dakwa bakatarangan. Bata dakwa bapalile. Itu pituang kuda tua. Mako deninda abah surat bakatarangan. Urusanku bapalile. Artinya indah sah. Kau bertanggung jawab memungkiri amanah, ya? Bertanggung jawab. Barani bersumpah demi Allah. Wallah, tallah, billah. Anungku. Sungguh ambo ndak dapat begitu. Ambo apa sema sesinya? Bertanya Mustek. Bara banyaknya beliau pinjam. Kalau tidak salah, lebih 500. Ada rupiah waktu itu bara? Tak galih ambo. Lupa. Tapi barangkali salah makan memuntahkan kia, salah tajak mengembalikan. Pasan dipesampai pikiran dipalalu amanah dipaliaru. Baik itu syarat mengatur, baik itu adik memakai. Jadi, tolong baliakkan barang kak pasah. Leja-leja kau kia. Jadilah, mau baliakkan. Tapi tidak sadunya dong. Bagaimana kau tak sadunya? Ambo kan payah pula mau ribalio sebelum si Samsul pulang dari Medan. Itu kalah kewajiban caro kita Bapak Mini. Tapi pula dia haragui tenaga orang. Jadi kau menjadi upah mau di sana. Baik itu. Hah? Iya baik itu. Jawab lagi ya. Permisi yang mau mengecek. Lain beringan aku tu. Nah silakan coba. Adapun orang yang paling kari di maniang kuamat. Ya. Aduh berdua aku. Siapa orang? Pertama ambo sebagai anak, yang kedua Tekiah, adik beliau. Mangku setantang barang yang dipaci ete ambo, tolong berikan ke ambo separuh saja jadi. Dan separuh lagi bah? Ayo biarlah untuk Tekiah. Ikhlas? Ikhlas kuku, ikhlas demi Allah. Lai terang apa di kau kia? Baik. Basa dia membayar separuh harago kepada si Samsul? Terserah. Tidak terserah loh. Basa dia enggak? Jadi? Ada 2 tu mah. Nah, ada juga nan rasu-rasu kemarin. Sawah abuan kecianku tadi itu baru tanami batu. Sudah pulang pada isu sawah barikan ke Samsul. Nah, tapi kok boleh pinta duit kok. Ambo pulangkan biaya nan lah keluar. Babui ambo lanjutkan. Tak bisa. Nanti saya. bah tu Sam. Tidak dulu kan tak nampaknya. Iya biarlah mak. Biasa orang meminta tangan di bawah. Iya. Kira-kira ada juga nak disampaikan tak? Rasanya tak ada lengku. Berarti ada juga. Cukup lah. Baiklah, alhamdulillah pertemuan ambo sudahi sampai di siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Si Ulong. Kapan kau datang, Long? Kenapa sampai bisa ke sini? Apa kabar, Kak? Baik. Masya Allah, rasa bermimpinya aku, Long. Abang mana? Barusan pergi ke Pekan. Ayo, Long, masuk. Bang Sam sudah mulai jualan? Nantilah cerita panjang di rumah, Long. Tengoklah, Long, rumah kakak kalong kabut. Tak apalah, Kak. Biasanya itu. Bagaimana kau sampai ke sini, Long? Siapa yang kasih tahu rumah? Kemanapun dicarinya pula kakak awak. Rio?
Ini, Ommu datang. Ada Om Ulong. Bah, Rio sudah tambah besar ya. Adik-adik mana? Main di rumah sebelah. Duduk dulu ya, Long. Biar kakak masak dulu. Enggak, Kak. Aku baru makan, masih kenyang. Ngobrol-ngobrol dulu sama Rio, menunggu abangmu pulang. Kakak tinggal dulu ya, Long. Yalah, Kak. Bagaimana, Rio? Enak tinggal di kampung? Enak juga, tapi sepi Om. Kerasan nggak? Ya gimana lagi, harus kerasan. Pulang aja ke Medan yuk. Mau? Maunya Rio memang balik ke Medan. Gak tahu tuh. Sudah lancar bahasa sini? Lumayan Om, tapi sering salah. Ya salah pula, orang baru. Kadang-kadang gak enak kalau orang di sini menyebut bujang. Kalau kita di sana, pantang itu. Tapi ya, lama-lama sudah biasa. Sudah tak jadi soal. Minum dulu, Long. Gak ada apa-apa. Cuma pisang rebus. Ya, beginilah keadaan kami di sini. Belum ada perubahan. Sabar, Kak. Yang penting sehat. Anak-anak bisa sekolah. Dan abang tetap semangat macam dulu. Rio main dulu ya Om. Nah, baiklah. Ani, pergi bawa adik-adik jajan ya. Jangan, Long. Banyak kali kau mengasih. Biarlah, Kak. Terima kasih Om. Jangan dihabisi semua ya, Rio. Awas, hilang duitnya, Rio. Ya Ma, pergi dulu ya Om. Coba cerita dulu, Long. Bagaimana kisahnya sampai kesasar ke sini? Bukan kesasar. Terus? Tapi sengaja mencari abang sama kakak. Begini, Kak. Aku dapat lokak mengantar barang ke Bukit Tinggi. Tapi bukan barang terlarang kan, Long? Oh, enggak lah, Kak. Percayalah, adik kakak ini masih si Ulong yang dulu. Biar sedikit asal halal. Sendirian? Berdua sama bos. Mana bosnya? Sambil dia istirahat di hotel, ku sempatkan mencari abang ke sini. Kok bisa tahu alamat rumah? Kan Bang Sam kirim surat waktu sampai di kampung tempo hari. Oh. Alamat itulah yang kutuju. Tanya sini, tanya sana. Akhirnya jumpa juga. Kau nginap di sini saja ya, Long? Tak bisa, Kak. Kenapa? Kami harus balik siang ini. Abangmu sore baru pulang. Buat sementara dia mengojek, Long. Mengojek itu kerja apa? Bahasa kita di sana RBT, rakyat banting tulang. Lebih tepat istilah kita, banting tulang. Walaupun yang kena banting bukan hanya tulang. Periuk nasi yang tunggang langgang kena banting. Sekarang coba kakak cerita, bagaimana keadaan selama di kampung? Panjang kisahnya, Long. Pendeknya apa yang kau pernah bilang dulu tentang orang sini. Semua betul. Makan hati, Long, makan hati. Kalau bukan menghormati suami, maulah rasanya kakak berontak balik ke Medan. Atau kemana saja asal keluarga di kandang buaya ini. Entahlah, Long. Sekarang kakak pasrah saja. Apa mau dikata? Begini saja, Kak. Sekiranya keadaan semakin ruwet, bilang elok-elok sama Bang Sam. Dimusyawarahkan baik-baik supaya balik saja ke Medan. Aku percaya abang takkan mati akal di sana. Entahlah, Long. Tadinya aku sangka beliau betul-betul mau tani. Kalau hanya RBT, kenapa harus di kampung yang sepi begini? Biar nak kami coba dulu setahun ini, Long. Tidak juga ada perubahan. Ya, mau kemana lagi kalau bukan balik merantau? Kakak harus kasih semangat terus. Jangan ditunjukkan rasa putus asa. Mudah-mudahan dapat usaha yang lebih baik. Bukan saja tekanan ekonomi yang kami derita, Long, tapi juga tekanan perasaan. Kami rasa tersisi dalam pergaulan masyarakat adat. Tadinya kakak mengira kalau mereka senang mendapat 2 orang cucu perempuan sebagai pelanjut keturunan. Rupanya yang dimaksud dengan anak perempuan itu dari anak yang perempuan juga. Bukan dari anak laki-laki macam Bang Sam. Kecile aku. Tidak pun kakak bilang, aku sudah tahu itu. Tapi yakinlah,
Lama-lama kakak akan terbiasa dengan kondisi itu. Pandai-pandai sajalah mengambil hati ipar-ipar. Sekiranya kakak dan anak-anak bisa bawa diri, mereka akan melupakan asal-usul secara adat. Percayalah, Kak. Iyalah, Long. Kakak akan berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat di sini. Doakan saja kakak jangan sampai stres. Tak mungkin lah itu. Percuma 5 tahun menjabat ketua Aisyah cabang. Oh iya, Kak. Apa, Long? Aku nggak bisa lama-lama. Permisi, aku minta izin balik ke Bukit Tinggi. Siang ini terus berangkat ke Medan. Nggak menunggu abang mau pulang sebentar lagi? Nggak bisa, Kak. Kirim salam saja sama Bang Sam. Tolong kasih amplop ini. Surat apa ini? Nanti juga kakak tahu. Aku pergi dulu, Kak. Iyalah, Long. Hati-hati. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Rio sering diajak kawan-kawan di sekolah. Katanya Jawa makan kutu. Terus Rio bilang apa? Rio balaslah pula. Hai ya. Rio bilang Padang bengkok. Mereka tak marah dibilang Padang bengkok? Enggak, Ma. Malah mereka ketawa. Ketawa? Terus apa katanya? Katanya memang bengkok, mana ada pedang yang lurus. Kalau lurus itu namanya kelewang. Gitu katanya, Ma. Memang Rio, orang Minang itu lihai berdebat. Pantang kalah. Yang dimaksud padang, dia belokkan menjadi pedang. Rio juga tak mau kalah. Oh iya, bagus kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang lagi, "Cang goreng, kiau." Lantas, mereka kalah tak bisa jawab? Seharusnya memang gitu, Ma. Tapi Rio yang dibilang kalah. Loh, kenapa? Katanya, anak Medan kiau. Belum apa-apa sudah KO. Rio diam, gak jawab lagi gitu? Rio tentang, Ma. Wah, hebat dong kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang, memang aku anak Medan. Mau apa kalian? Jangan begitulah. Nanti kan Rio bisa dikeroyok. Enggak, dia enggak melawan. Tapi balik menyerang. Terus? Dia bilang, di kampung kami, anjing makan tulang. Tapi kalau di Medan? Tulang makan anjing. Rio, ada-ada saja. Rio nggak ngerti maksudnya, Ma. Iya, sudahlah. Itu namanya gurauan sama besar. Jangan masuk hati. Namanya kita orang baru, biasa itu. Sebenarnya Rio ini orang mana, Ma? Rio memang orang Jawa. Sebab Mama berasal dari Jawa. Tapi Rio juga orang Minang, sukunya Papa. Dan tak salah kalau dibilang juga anak Medan, tanah kelahiran Rio. Begitu, sayang. Palak Rio kalau terusan diajak begitu. Jangan marah, nak. Mentang-mentang kita anak merantau, kutumbuk pula mukanya satu-satu. Baru tahu berurusan sama anak Medan. Rio tak takut. Jangan, tak boleh begitu, Rio. Nanti Rio dikucilkan sama kawan-kawan. Elok-elok sajalah bergaul. Ya? Kita balik sajalah ke Medan, Ma. Buat apa lama-lama di sini? Semua busuk, semua benci. Tak ada yang membenci kita, Rio. Tak ada. Nenek juga membenci Mama. Enggak. Nenek itu orang baik. Kalau orang baik, masa Rio diserupakan sama ayam? Diserupakan sama ayam macam mana? Kemarin nenek menanyain Mama. Katanya, "Hei Buyung, induk oang mano?" Masa Mama dibilang induk? Oh, induk itu maksudnya ibu. Rio tahu. Nah, apalagi? Tapi induk itu kan ibunya ayam, emaknya kucing. Apa itu bukan menghina? Rio. Mama disamakan hewan, Rio juga dianggap tumbuh-tumbuhan. Nenek bilang apa sama Rio? Katanya, Waang itu cuman anak pisang. Baguslah itu. Apa? Mama bilang bagus? Iyalah pula. Kalau Rio dibilang anak pisang,
lama-lama akan menjadi pisang. Sedangkan sifat pisang pantang mati sebelum berbuah. Artinya kita hidup harus berguna untuk orang lain. Kan bagus itu. Enggak, Rio tetap enggak terima. Rio tak mau mendengar cakap kasar begitu. Karena Rio belum paham kali bahasa Minang, nak. Makanya belajarlah bercakap orang sini. Lama-lama bisa paham artinya. Di sini memang banyak yang aneh. Tak mau nak Rio yang aneh-aneh. Pusing. Rio, jangan pernah takut dicaci orang, nak. Tapi curigalah sama orang yang pura-pura baik. Mama pun sudah ikut-ikut bercakap aneh macam si nenek. Rio. Garuda terbang atas langit. Turunlah gajah patah kabin. Menyesal kata tiada.
abang tak sempat jumpa sama si Ulong. Tak kau rasui lalu sekolah. Katanya dia harus balik siang tadi, Bang. Ini ada titipan buat abang. Mana? Oh, kau suruh apa kau? Buka saja lah, Bang. Mana tahu ada pesan penting. Itu kemana? Banyak nampaknya, Bang. Coba lah hitung berapa sadunya, Bang? Iya, 2, 3, 4, 5. Wah, 12.000 kau siapa? Alhamdulillah. Ya Allah, banyak kali, Bang. Terima kasih loh, terima kasih. Panjang juga lah umur kau loh. Kau jangan dibelanjakan dulu, Nur. Baiknya dibelikan beras semua, Bang. Biar aman kita menunggu panen. Betul kan, Bang? Enggak. Rencana abang untuk modal mengalih. Abang ada rencana mau jualan? Memang ada lokak yang nampak di Nur. Apa tuh, Bang? Tapi dipikir sebanyak alun tak bisa tak reda aku. Pendeknya simpan saja lah dulu. Mana tahu Biko ada tukar tambahnya. Sekiranya ada tambahan 1 juta lagi, bisa nggak, Bang? Ya bisa lah, 500 pun jadi. Rencana abang nak jualan apa? Abang paham mengalih barang second ke pakan-pakan. Tapi, Bang, resikonya kadang, Bang. Sisanya nggak tahan nanti. Iya memang iya, tapi hebatnya Nuran. Apa tuh? Laku seseperampe, aku bilang pokok alabian untuk awak. Wancak kalau begitu, Bang. Beko pikir penjualan barang dibalikan perlu ke barang lain. Dijual rugi tinggi. Pendeknya naik menyambung, turun menyembah. Apa barang mencocok dibawa ke Bukit Tinggi itu, Bang? Hebatnya. Umpama ayam dia lalu dicarikan ke kampung-kampung. Iya. Atau lado, pokai, limau. Pendeknya banyak. Manggalih kok pantang temuluin. Kalau abang memang hoji, tak apalah, Bang, coba-coba. Saya menunggu tambahan modal dulu, Nur. Ada tambahnya. Pikir dari mana? Begini, Bang. Iya. Jual abang lah kalungku itu. Barangkali duitnya ada 1 juta lebih kurang. Enggak, Nur. Kenapa, Bang? Barang pusako itu nggak boleh dijual. Tak apalah, Bang. Buat apa disimpan-simpan? Dipakai pun tidak. Kaluang itu kesumangai badan. Kan dipandang-pandang, ya, Nur. Apa lain, abang tapi Beko nggak kata ganti. Sekiranya rugi, ya apa boleh buat. Nanti kalau dapat rezeki, Bang, lebih dari itu bisa kita ganti. Sekarang lah maksudnya ban serap itu kita pasang, Bang. Iya nantilah. Abang pikir-pikir dulu ya, Nur. Tak usah banyak pikir, Bang. Kadang-kadang abang tak pikir nak balik menyupir. Ada kawan abang yang menolong memasukkan namu, membawa terapel padang Bukit Tinggi. Janganlah pula terlalu banyak rencana. Takutnya bak lagu ayam dan lape. Siku tabang, siku lape. Kabanyo lamang galeh yasam. Macam-macam buku. Ale banyo, lai beraya sam. Ayo, sekarang kira sekadar lapte badiwari untuk nunggu. Jadilah dulu pajaja tangan bah. Iya. Mau je nak namu resuang lah. Istirahat dulu ku. Dia acuk tepangkang ku. Iya. Setoran kadang mana. Akan mencari untuk orang sini tu. Kecuali kalau yang awak sendiri ya. Aku lagi kudu awak, kusi awak lama. Lima yang kudu. Nampak dia mulai donokang cuti gini tu. Tidak dikain dibuah sampai. Tapi tidak bagi dia okat tu dongku. Alun tersungguh matahari, awak lagi jin. Iya. Awak malam saya baru pulang ke sarang dongku. Biasanya tu. Nan paralu ya. Mangakih mencari nan halalan taibah. Biasa cepek tapi berasiah. Sembayang jangan lupa masyarakat kita satoi. Kan itu Iya, rumah tangga aman anak terdidik.
Kalau nang kepe angko yang alun awak lagi hanya ladu yo ko. Abana jadi disau ka. Ya insyaallah tu mudah-mudahan tu. Aku dapet. Lah. Kok kurang-kurang seketik dari merantau rancak juga lah kampung ini. Basumange negariku kok lerani mudo-mudo. Sebab kalau amburan-uran uang kemanakan gua. Ya. Kami tibu rusuh mendatang. Waris siako kemenjawe kusako sialah kemenolong. Bada itu cambo. Ya. Nan manalah gadang di merantau. Tamai SMA lah berjalan pai tidak pulang lagi. Kok pulang bana bakutiko itu pun rasa terpijak di Barowange. Alun sepakan lah sigin pulau merantau. Entah kabaan negari itu. Iya, pulai nan kalau yo kawin kedua suruh menambu kuyungku. Karagak bana menunggu kampung di bating orang menulak. Ya anak-anak kami rumah baku ku rasul neraku yungku. Antah kok adek dah berubah. Hah? Mangga pula adek kiri salah kan? Ya bakal indak pula yungku. Kok bukanlah aturan adek yang mengungkuang. Alun tak sesu anak bini ambu tinggal di kampung. Di nagariku indak adu lantai nambah lebih untuk orang lain di luar Minang. Anak pisang nambahin dua orang lain dianggap tamu di rumah bako. Tapi ku kemanakan bapak orang Subarang menjadi asli Minang Kabau. Maku laku lah penderitaan laki-laki di tanah Baradek ku. Jadi baik itu pendapat sisam. Bukan pendapat itu, tapi ku kenyataan. Keliru sekali kalau kalian berpendirian macam itu. Salah dalam memandang mangku batuka pencarian. Bak kata orang tua kue. Dikatakan pajak tak penggalak awak menjujain tak pandai. Lah nyato camin berjuah disangko muku rupo. Muka silangku deh tuan. Adek Minang indaklah seburuk nang kalian sangko. Nan bak si buto merosok gajah. Nan tak kacak jui kuanya mengatakan gajah tu ketek saya tu kurang. Iya. Nan menjambo tantang gadiangnya menuduh gajah rincang mencucuk. Nan mawai daun telingo lain pula pendapatnya. Padahal barang yang dipakatokannya jauh lebih gadang dari apu nan taresek di ujung jari. Angku katakan adik itu rancak hebat dan sempurna. Nan samparono tak baca cek hanyalah Quran kalamullah. Sedangkan adik yang disusun dek manusia dengan segala keterbatasannya mempunyai kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya adik selalu bersandar kepada syarak. Dan itulah yang dikatakan adat berseni syarak bersani kitabullah. Tapi kok dikatakan adat Minangkabau itu rancak, iya rancak. Dikatakan hebat, iya hebat. Ba'awan hebat yongku. Indak satu pun ajaran kehidupan nan paling cocok untuk orang Minang selain adat berseni syarak. Mungkin saja dikatakan hebat karena wangku pemangku adat. Tapi untuk disebut rancak, tunggu duluku. Dan ambo memandang adekku buruk. Nama yang buruk? Banyak. Antara lain mengurangi hak azazi manusia, HAM. Umpamanya? Bagi pemuda Minang yang kawin keluar, keturunannya tersisih dalam adek. Sebab kita babangso kepada ibu. Apa bedanya orang babangso kepada bapak? Bagi orang Batak umpamanya, anak-anak wanita Batak nama suami bukan dari bangsonya sendiri, mereka tidak mendapat marga. Sama saja bukan? Tapi hanya ikut kelompok aku tu. Salah. Bahkan ada itu lentur, toleran dan menenggang orang lain. Menganggap anak-anak ambu orang Jawa, apa itu menenggang kekengku? Dek bapaknya buto juga ada. Tansano lagi paham juga ada awak sendiri, anak-anak angku pasti bersuku. Apa itu bisa? Makonyo kemanakan. Kau nak tahu katanya, kau nak pandai beraja. Di negara RI kau orang Cina bisa jadi WNI. Ada undang-undang yang mengatur. Warga negara Indonesia keturunan asing sama hak dan kewajibannya dengan pribumi. Bedanya barangkali dalam hak menjadi pemimpin. Saja dia jadi orang Cina tak mungkin jadi presiden. Baiklah jualannya dengan Minangkabau dan Sultan katakan tadi. Kalau begitu anak-anak ambo bisa merepek suku dongku. Why not? Istilahnya dalam adat inggo mencakam tabang menumpu. Atau disabi juo malako. Istri dan anak-anak si Samsul berhak mendapat suku. Resmi itu mak? Resmi dong. Tapi ada aturan main.
Apa caranya, Mak? Mereka dimasukkan ke salah satu suku di Nagariko dengan persyaratan-persyaratan tertentu nan balaku menurut adat selingkah negari. Nan dicatokan masuk bapahalau kalua bapalacu. Ko itulah dikabuakan atas permohonan kepada pengulu nan dituju, maka resmilah anak pisang orang Keniago menjadi anggota kaum tampek ngelakok. Hah? Iya. Inyo ba mama ba pengulu ba Hindu je suku, tapi ndak mendapat pusako tinggi karena inyo datang kudian. Oh, baik itu ya, Mak. Nan laki-laki dapat gala, tapi ndak kena giliran gadang balega kajak salin. Hah? Iya. Ndak bisa jadi retua gitu. Oh, ndak bisa. Ndak bisa. Nan padusi mendapat suku turun temurun menurut garis keibuannya. Jawaban yang kerja undang-undang negara itu agaknya indaklah salah kalau dikatakan bahwa Indonesia itu baraja ke Minangkabau. Oh, baik itu yongku. Iya itu. Bagat. Akhirnya mau tanya, apakah adik Minang itu buruk atau awak nan ambo na bodoh, Mak? yakin? Hakul yakin. Maafku. Salamoko ambo buat sangku si jo adik Minang ko yongku Batu orang aku katakan tadi. Ya. Bukan pajaran tak pagalak. Kurang maju jaya dan tak pandai ku. Tak kenal maka tak cinta kan. Alah bahasa bodoh-bodoh bang ayo. Itu gaul tentu. Adik sebab karena itu Sam. Yo, Tunggulah tagak mencacek. Adik kuno di Giliang Masu Minangkabau Batu Malumui dan lain sebagainya. Nyampang kesuruh dalam lipatan kambang-kambang nak ngatur lagi kainnya. Tansano talamun dalam luluak cuki-cuki anak saya batu intannya. wah salah tu ini aku. Sawaliak ni pulo lah. Joko mani nambek dulu lua kunyah-kunyah nak tabi rasu. Usah satu tak kacak tampilkan. Gamak-gamak sebelum di kampus, simak-simak sebelum dibaca. Lai paham nak mudo? Paham mana aku? Alhamdulillah. Paham sangat. Samsul, Iya ku. rencana kita tempoh hari lambur unjangkan Juang Datuk Temanggung. Pada prinsipnya beliau setuju. Soal memasukkan anak ambo ke suku Kotong ku. Iya. Nanti secara resmi kita ajukan permohonan dan tentu beliau akan merunjangkannya dengan patut-patut dalam persatuan Koto. Nah, insyaallah prosesnya tidak akan terlampau panjang benar. Apalagi si Samsul kan anak pisang orang Cina. Siapa yang memajukan permohonan nanti Engku Datuk? Ya, tentu saja kau dan anak. Si Samsul sebagai suami akan mendampingi. Tapi Ambo kan belum paham cara-caranya Engku. Kalian tenang saja lah. Itu urusan Ambo dan Matur kok. Ayah yang kaki persiapkan tunggu. Menurut adik nama pakai di negara kita kok. Urusan semacam itu dilangsungkan di hadapan nenek mamak suku Koto nama Rampek. Lilingka cerano sebagai pinang, diisi uang adik secukupnya langkuk di jambah hingga ayam. Syukurlah kalau Engku Datuk bersedia membantu kami. Tapi kami belum punya biaya Engku. Oh nanti bukan kini. Beko sesudah pulang padi kita laksanakan. Di Bali mana kami yang si kuat diantarkan bahwa si Samsul sebagai pihak yang tak menerima. Rancak mana tunggu? Ya kami atur dulu keuangannya dulu ku. Ya, Ambo paham tentang itu. Pendeknya tanang salah. Sebaiknya masukkan saja kami ke suku Canyaku Engku. Nah, Tentu akan lebih lancar kalau kami berurusan sama Engku Datuk. oh jangan. Nggak boleh ada itu. Mbak ada ulia tu. Kalau istri si Samsul orang Caniago, tentu kalian kawin sesuku namanya. Oh, nggak boleh itu malah nggak ada, nggak boleh. Oh, begitu ya Engku. Malah akan menjadi persoalan di belakang hari itu. Iya. Bangga si Samsul memecah buek, kan itu ah. Iya. Paham Ambungku. Jadi untuk selanjutnya aku dan keturunan akan menjadi anggota suku Koto berdatuk
angkut tumanggung. Begitu kan ku? Batua, ya betul. Kok gadang isu Sirio akan mendapat galah pusako dan akan dijapui orang secara adek ke suku koto. Iya. Itu yang dinamakan kata orang tu mak kemanakan di bawah lucu ya ku. Kalau negara kita tidak ada istilah itu tuh. Itu negara lain mungkin. Tapi di Siko kita tidak memakai istilah kemanakan di bawah lutut, di bawah pusik atau di bawah dagu. Tapi apa tongku? Sado kemanakan kedudukannya sama dalam adai. Duduk semua rendah, tagak semua tinggi. Kecuali dalam beberapa hal. Umpama ya giliran jadi penghulu, hari sinan memang ada bedanya. Ba aku ambo lah mati lain dah ada nang ke menggugat tungku. Oh indah. Ibarat cara kininya kue. Nak orang lah terregister dalam persekutuan koto. Sah menurut adai, lah tasanda di batang panjang, lah tasangkui di paran tinggi. Itu ndak usah dikhawatirkan tuh. Alah paham kalian tuh? Alah paham kambingku. Nah syukurlah kalau memang ngerti. Mudah-mudahan panjang dulu, mau bisa kita capai cita-cita. Aku nyak sampai dia lama mati betul. Janganlah mangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rio, inilah kuburan nenek ya. Kubur Atok mana, Pak? Ini kubur Atok. Sultan Marajung, wafat tahun 1962. Waktu Atok meninggal, Papa sudah umur berapa? Masih kecil. Kira-kira sebesar Rio sekarang. Nenek lah yang besarkan Papa sendirian. Karena beliau tidak punya siapa-siapa. Kalau saudaranya Papa? Ya Papa kan anak tunggal, nggak punya saudara. Makanya bersyukurlah Rio masih punya Papa, masih punya Mama, dan punya adik-adik. Tapi kan enak nggak punya adik macam Rini Mariku. Loh, kenapa begitu? Iyalah, nggak ada yang menanggung kalau lagi di TTL. Paling sedih nggak punya saudara, Rio. Sepi dan nggak ada kawan bermain. Ayo kita mendoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah orang tua kami. Amin. Terima segala amalnya ya Allah. Amin. Lapangkan di alam barzah. Amin. Dan masukkan beliau ke surga Jannatul Naim. Hanya dengan redamu ya Allah. Selamatkanlah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayo kita pulang. Selamat tinggal, Nek.
Demikianlah tadi telah kami hidangkan sebuah drama sosial yang berbincang seputar adat Minangkabau. Satu sisi dari nilai yang terabaikan, padahal keberadaannya sangat kental dalam sistem kekerabatan yang sudah baku walau kurang populer. Semoga permasalahan yang kami akunkan ini mendapat respon dari semua pihak di kalangan masyarakat adat kita yang terkenal dengan keterbukaan dan kelenturannya. Didukung sepenuhnya oleh Kelurahan Besar Balerong, yaitu Herman Kumar sebagai Samsul, Nani Syamsu sebagai Nurmah, Anisah Ardan sebagai Tekcia, Khalil S sebagai Ulong, Guntur Putra sebagai Rio, dan Yus Datuk Perpatiah sebagai Datuk. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.